tanda petik tempat tinggal kita harus pikirin bareng. Kita harus mulai mikirin bareng anak dan sebagainya. Disitulah perlunya Iya. kerjasama. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kalau nggak ada kerjasama, Pak ya. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Di episode sebelumnya kita sudah bahas karakter sukses, Pak, yang 5B ya. Kita sudah bersyukur, kemudian bercita-cita dan bekerja keras. Hari ini masuk ke kuadran merah berarti, Pak ya. Warna merah, bekerja sama gitu. Apa yang mau kita bahas dari bekerja sama nih? Tapi kalau saya kebayang ya bekerja sama itu kata yang pasti ada di rumah tangga sih. Kalau kemarin pas bahas bekerja keras itu saya malah banyak ke asosiasi hanya ke bekerja gitu kan. Karir, suami gitu, atau istri atau wanita karir gitu. Lebih kayak bekerja keras itu terasosiasi di luar rumah gitu. Karena buat saya rumah itu santai, asing, nggak ada pikiran gitu. Padahal kan nggak harus begitu. Nggak harus gitu ya. Iya, jadi Itu berarti rumah saya aja. Nah, kalau bekerja sama, ini kata yang saya langsung terasosiasi suami, istri, anak di rumah gitu. ini sebenarnya kan harus dimulai dari awal. Bahkan ketika bicara masa-masa ta'aruf sebelum membina rumah tangga resmi, itu sebenarnya bekerja sama sudah harus mulai dibangun. Oh, kayak persiapan wedding gitu, Pak ya. Ya itu yang paling umum kan. Orang suka nggak suka gitu ngomong persiapan wedding, akhirnya kan sibuk ngurusi soal wedding organizer-nya kayak apa, lalu acaranya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, itu menjadi barang yang super seru. Dan ada loh yang kemudian gagal bekerja sama itu dan kemudian memutuskan nggak jadi menikah. Nggak jadi. Jadi ada yang seperti Salah milih wedding kali, Pak. Aisyah wedding kali. Aisyah wedding. Jadi gara-gara tadi kita sibuk dengan segala macam tadi, itu bisa bermasalah. Nah, itu ujian pertama. Dan memang apa yang membedakan orang nikah dan tidak nikah itu sebenarnya soal kerjasama. Prinsip dari kerjasama itu kan kompromi ya. Kompromi. Iya. Prinsip dari kerjasama itu kompromi. Kalau seorang menikah, gitu kan, itu kita baru bangun tidur saja, gitu. Itu kita harus berkompromi nih. Jadi misalnya ini kan, yang satu mengatakan ini sudah deket subuh, gitu kan. Bangun saatnya untuk tahajud, gitu kan. Yang satu lagi, ntar 5 menit dulu gitu. Itu saja kan sudah harus kompromi kan. dan banyak sekali kan. Kemudian nanti gitu kan, pagi ya, ke subuh, apakah kita mau tidur lagi atau enggak mau jalan, enggak saya mau ngaji dulu gitu. Itu kelihatannya sepele. Tetapi kompromi itu kan harus dibangun dan itulah kerjasama. Nah, kalau seorang yang tidak menikah kan nggak ada urusan-urusan begitu. Jadi kalau misalkan rada telat menikah gitu, lama-lama kemudian ya makin cenderung egois kan, tidak terlatih untuk kompromi itu kan. Iya. Karena kompromi di tempat kerja dengan di rumah tuh beda, Pak ya. Prinsipnya sama, tapi banyak kan saya banyak orang yang di luar itu kelihatannya sangat baik gitu, kemudian sangat berkompromi, sangat ramah, tapi di rumahnya sendiri dia kesusahan gitu. Karena kan di rumah ketemu tiap hari, terus kemudian detil-detil yang di luar tidak ada dilakukan. Nah itu karena tadi kerjasamanya belum terbangun, Ojan. Karena ketika di luar sebenarnya dia juga belum sepenuhnya bekerja sama. Ketika di kantor tadi, ketika dia berkompromi ada faktor keterpaksaan oleh sistem. Karena saya sekedar anak buah, ada
Atau kalaupun setara gitu, ada teman yang ternyata lebih powerful ketimbang kita, terpaksa kita menyerah, tapi jiwa kerjasamanya belum muncul. Oke. Nah ketika dia pulang ke rumah gitu, Tidak ada sistem yang tidak memaksa ada itu sistem ya. memaksa itu, kemudian egonya masih kuat gitu kan, dan kadang-kadang ketika dia merasa tertekan di kantor gitu, disalurkannya malah di rumah. Itu yang lebih parah. Ya. Nah karena itu menjadi penting bahwa dari awal gitu bekerja sama, kesadaran bahwa suami istri, istri suami, pasangan hidup ya harus bekerja sama, dan itu harus dimulai dari awal. Ini kalau bicara kompromi, saya jadi ingat kompromi suami istri itu kayak misalnya istri yang cenderung mau rapi gitu kan, sementara suaminya tidak bisa rapi gitu, lebih suka bekerja dengan berantakan. Ini kan nggak nyambung nih Pak. Ini pengalaman Kak Ojan? Enggak, kayaknya Oke, orang lain sih. orang lain. Saya pernah dengar cerita itu. Temen-temennya. Yang cerita istri saya. Oke. Tentang pasangannya. Tentang pasangannya. Oke, baik. Jadi setuju saya. ini kan harus ada kompromi nih Pak gitu. Satu sisi si perempuan, si istrinya harus tertata rapi gitu kan, sementara kita narik baju di lemari kan nggak bisa tuh yang kalau nggak berantakan gitu. Kayaknya sensasinya kurang aja kalau narik terus masih rapi. Aduh gimana ya? tapi soal kompromi itu nanti kita bicarakan. Mari kita bicara fokus kembali pada Kerjasamanya. prinsip kerjasama. Nah, apa sih kerjasama ini? Ini kan sebenarnya diawali banget di awal, balik sebelum nikah. Apakah antar kita gitu itu bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak? Ini aspek pertama. Nah kalau kita ngobrol saja gitu, tidak cukup nyambung, tidak cukup berjalan dengan baik, maka ini pilar untuk kerjasamanya dari awal sudah lemah. Komunikasi ya Pak. Iya, sudah lemah. Jadi ketika bicara komunikasi itu bukan soal teknik komunikasi ya, tetapi kira-kira nyambung nggak sih? Oke. Jadi barangkali saya tidak cukup memiliki teknik komunikasi yang tinggi, pasangannya juga ya biasa-biasa. Tapi ketika itu berjalan dengan baik, ya itu suatu modal. Artinya kalau sebelum menikah kita ketemu orang yang ngobrolnya kurang asik, itu udah boleh nggak dikatakan ini kayaknya nggak cocok nih. Kayaknya kalau nanti berumah tangga kerjasamanya kurang. Secara umum begitu. Prinsip umum begitu. Jadi harus ada kesadaran bahwa ini harus diatasi dulu. Harus diatasi dulu. Nah, kadang-kadang hal seperti ini diabaikan karena tadi kita kejebak, wah kadung cinta nih. Gitu. Atau kemudian kita gengsi nih. Gitu. Kita sudah berhubungan sekian lama dan orang sudah mengenal kita seperti pasangan gitu kan. Dan yang ungkapan anak-anak muda sekarang itu kan yang populer tuh, ya dia misalnya ya, dia nggak nyambung sih, tapi ganteng gitu kan. Anak-anak sekarang tuh pokoknya kalau udah good looking gitu semuanya termaafkan gitu. Jadi artinya seperti itu. Ini kan hanya soal waktu untuk kemudian pecah. Karena kerjasama tidak akan terbangun. Itu kita bicara sebelum nikah. Di nikah, menjelang nikah, nah itu ujian tersendiri. Apalagi kalau kita sibuk dengan atribut ya. Karena kita masing-masing ngeset bahwa format pernikahannya harus begini, undangannya harus begini, ini harus begini. Dan ini kemudian mengacaukan esensi kan. Iya. Tapi sebenarnya proses itu malah bisa membantu Pak ya. Itu membantu. Kalau fokusnya di latihan kerjasama ya. Ketika mereka saling menyadari bahwa kerjasama itu kan harus saling take and give lah, kurang lebih seperti itu ya, menerima saling memberi. Dalam hal apa saya mengalah, dalam hal apa saya kemudian mensupport dan sebagainya. Nah, justru pernikahan ini bisa menjadi satu latihan nih, satu exercise, satu kesempatan yang untuk mari kita perkuat kerjasama kita. Nah, sehingga kadang kita juga melihat ada banyak pernikahan yang mungkin bagi orang lain ini kok nggak umum, nggak lazim gitu kan. Ini
tetapi ketika itu memang hasil dari Kerjasama. kerjasama dari mereka berdua, ini yang akan menjadi sesuatu yang solid sekali untuk itu. Nah kadang-kadang suami istri di pasangan ini tidak membangun kerjasama, tapi masing-masing sekedar mengakomodasi gitu, permintaan keluarga besar masing-masing. Nah itu masalah. Itu masalah. Bahwa harus diakomodasi ya gitu ya. Tetapi bukan murni hasil kerjasama itu. Kurang lebih itu. Saya pribadi punya pengalaman itu kan. Misalnya ketika saya menikah itu zaman dulu kala gitu kan. Kita ingin pernikahan yang simpel, sahdu gitu. Waktu itu kita menyewa hotel, kemudian kita arrange semua orang harus duduk. Kita undang nggak banyak, jadi kurang lebih model sekarang setelah ada pandemi lah. Jadi semua orang memang. Nanti pakai Zoom juga dulu. Dulu bukan pakai Zaim dulu. Jadi pakai meja bundar, semua orang duduk dan nggak banyak, kapasitas tertampung, acaranya sahdu. Ada musik waktu itu kita nggak pakai musik secara khusus gitu kan. Kemudian malah kita ada bunyi musik tradisional pelan gitu kan. Nah itu konsep kami dan kita solid dengan itu. Nah, tiba-tiba di antara hadirin itu ada sejumlah penyanyi terkenal yang sangat top gitu kan. Gitu. Yang siapa Pak? Antara lain Gombloh almarhum. Gitu itu. Dan kemudian pada saat itulah di acara itu Gombloh menawarkan nyanyi. Saya boleh nyanyi nggak? Gitu. Jadi tidak ada alat musik, tidak ada grup musik serius, tetapi karena ini juga banyak musisi yang sebenarnya sekedar ambil gitar pun itu sudah akan bagus. Wow. Sudah begitu. Berarti Gombloh waktu itu nggak usah pakai amplop Pak ya? Enggak. Dia ngasih amplop nggak? Oh dia ngasih amplop. Ngasih amplop juga. Aduh. Karena temennya kakak gitu ya. Dan dia menawarkan dia untuk nyanyi. Dan kemudian maka kakak berbisik pada kita, Gombloh boleh nyanyi gak? Dan kemudian kita mengatakan kesepakatan kita adalah sahdu, bilang baiknya tidak. Dan kemudian kata Gombloh, ini dasar pengantin waktu itu lagi apa ya, revolusi Iran lagi rame ya. Gitu. Ini pengantin Khomeini katanya. Saya di mana-mana nggak pengen nyanyi disuruh nyanyi gitu kan. Di sini saya pengen nyanyi nggak boleh. Tapi nggak nyanyi jadi. Nggak nyanyi. Tetapi bukan itu ya yang jelas bahwa apapun gitu. Konsep pernikahan ini adalah produk kerjasama saya dengan istri saya. Gitu. Ini exercise-nya ini walaupun ada yang terkorbankan tadi Gombloh. Itu satu aspek. Nah setelah itu tentu kita harus kerjasama lagi kan. Setelah menikah, ekonomi harus dipikirin bareng dah. Kemudian kita harus tanda petik tempat tinggal kita harus pikirin bareng. Kita harus mulai mikirin bareng anak dan sebagainya. Disitulah perlunya kerjasama. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kalau nggak ada kerjasama Pak ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Dia tidak memiliki karakter sukses keempat tadi. Iya nggak mungkin. Benar. Ya kebayang kalau misalnya di satu rumah suami doang gitu yang ngatur ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, suami doang yang ngatur gitu, kan sebenarnya pahit-pahitnya si istri juga tetap bisa menempatkan diri bekerja sama sebagai seseorang yang mau diatur. Gimana Pak? Itu bukan kerjasama. Bukan kerjasama. Kecuali kalau memang ada satu kecenderungan ngatur dan satu lagi memang menikmati diatur. Pada titik itu nggak masalah. Tetapi ketika ini sudah dipaksakan bahwa ini adalah hak suami misalkan. Nah, ini yang akan masalah. Nah, yang biasa paling sering muncul itu kan pertama soal ekonomi. Ekonomi terutama terkait sederhana. Soal istri kerja atau tidak? Iya. Soal kerja atau tidak
tetap pilihan masing-masing. Iya. Tetapi apakah ini memang hasil kerjasama mereka? Oke. Gitu loh. Jadi poinnya bukan dia kerja atau tidak ya, bagus Tidak. atau tidaknya. Tidak. Heeh. Jadi Tapi dasarnya apa? dasarnya apa? Nah, kalau dasarnya keterpaksaan, terpaksa tidak kerja, tidak eksis karena dilarang gitu kan, Ya ini bermasalah. bermasalah ya. Ini bermasalah. Atau bahkan bekerja karena dipaksa juga masalah Pak ya. Iya. Bekerja karena Padahal istrinya aku tuh pengen jadi ratu gitu. Tapi aku dipaksa kerja gitu. Enggak juga ya. Jadi masalah juga. Ya pengen jadi ratunya juga masalah. penjadwalan menjadi masalah. Itu bukan kerjasama. Ya. Walaupun yang Kak Ojan sampaikan tadi, pada suatu saat saya pernah melihat ada teman gitu, yang ternyata itu baik. Mm-mm. Jadi sebenarnya suami melihat bahwa istrinya itu punya potensi bagus untuk berkarir di luar. Suaminya saat itu sedang top eksekutif di sebuah perusahaan swasta. Dan karena suaminya kaya gitu kan, merasa bahwa aku tak di rumah saja, Oh. jadi ratu di rumah. Dan suaminya mengatakan enggak, kamu Terlalu potensial terlalu potensial. untuk di rumah. Kamu punya potensi kuat untuk di luar, untuk berkarir. Jadi manfaatkan itu untuk itu. Tidak usah mengejar soal materi, tapi suatu saat gitu kan, si suaminya tadi karena dia punya pengalaman banyak, dia menggunakan kemampuannya untuk mengembangkan bisnis sendiri kan. Dan setelah dia menjalani sekian lama gitu, bisnisnya jebol, makin hancur, dan kemudian karir si istri terus Naik. Nah, jadi akhirnya suatu saat suaminya yang malah memutuskan, aku support kamu total. Justru sekarang yang total di rumah ngurusin keuangan, keluarga, Suami. belanja apa, ya ada pembantu, masak apa, seluruhnya suami. Oh, oke. Dan bahkan ketika istrinya berkarir harus keluar kota, nah suami yang menyiapkan baju. Artinya pada titik tertentu gitu, ternyata itu juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, Sepanjang tadi Iya, iya. itu hasil kerjasama. Iya, iya. Dan istrinya juga kemudian bersyukur gitu, bahwa ternyata aku bisa berkarir sendiri dengan ini, dan Iya, dan istrinya juga nggak apa-apa ketika suaminya seperti itu. Ya sama ada juga beberapa artis saya pernah lihat itu kan si istrinya artis gitu, suaminya manajernya gitu kan. Iya. Saya juga pernah bilang ke istri saya, kamu kerja yang keras supaya aku bisa fokus mengurus anak di rumah, saya bilang. Tapi dia nggak mau. Padahal saya tulus loh Pak ngomong begitu. Tapi Itu sebenarnya ditolaknya sederhana. kenapa? Dia tahu masakan Kak Ojan di rumah nggak enak. Orang saya GoFood. Tapi gini Pak, ini juga sempat banyak viral juga ya. Ada semacam meme gitu yang istri itu kan katanya kuliah tinggi-tinggi, istrinya S1 S2 gitu. Tapi pas punya anaknya diasuh sama, mohon maaf, lulusan SD gitu kan. Tapi kemudian itu dilawan lagi dengan meme yang lain kan. Kata mereka, jadi ibu rumah tangga itu puncak karir seorang perempuan. Ketika dia bisa mengasuh anaknya dengan baik gitu kan. Sebenarnya masalahnya bukan di situnya Pak ya. Masalahnya bukan di situ. Iya. Soal apakah istri di rumah atau istri berkarir itu relatif. Relatif ya. Tergantung dari potensi masing-masing, tergantung dari kesempatan masing-masing, dan yang terpenting bahwa ini adalah memang produk kerjasama. Iya. Dan bisa mengasuh anak atau tidak itu bukan karena dia bekerja atau tidak ya. Sama sekali. Banyak sekali yang di rumah malah kacau. Malah kacau. Gitu. Jadi benar. sama sekali bukan urusan itu. Iya. Gitu. Banyak juga perempuan yang bekerja gitu, Senin sampai Jumat sampai sore, pagi sampai sore, tapi didikannya bagus sekali. Iya. Gitu. Jadi memang. Nah, itu tadi kita bicara soal ekonomi. Yang pasti kerjasama dalam ekonomi itu ketika solid kerjasamanya, gitu. Dan kita melihat beberapa bisnis keluarga yang memang suami istri saling support, itu berkembangnya luar biasa, lebih hebat dari yang lain gitu ya. Oke.
lebih hebat daripada misalkan dikembangkan suami sendiri atau dikembangkan istri sendiri. Ini contoh ketika bicara ekonomi. Tapi kalau ada juga saya melihat suami istri yang kalau dia bekerja berdua gitu Malah kacau. karena ya basicnya emang nggak bagus sih kerjasamanya. Ya, artinya kan karena Ketika dibawa ke bisnis ya bisnisnya juga kacau. karena kerjasama nggak bagus kan. Iya. Jadi saya jadi ingat nih Pak, ada keluarga yang sempat populer banget kan, punya anak 11 apa berapa tuh? Suami, istri, dan anak-anaknya itu jadi model kerjasama yang luar biasa kan? Keluarga Gen Halilintar ya? Itu bisa dibilang contoh yang sukses nggak Pak kerjasamanya? Kalau saya dengar ceritanya kan anaknya itu sudah ada pembagian tugasnya. Ini yang nyuci, ini yang ngepel, ini bisnisnya pun Yang jelas ke luar negeri bareng-bareng. Yang jelas dalam kasus itu kesepakatan kemampuan kerjasama suami istri tadi nyatanya berbuah. Nyatanya berbuah. Berbuah bagus. Artinya itu sebagai satu contoh bahwa kerjasama itu menarik. Dan dalam kasus Gen Halilintar juga menarik dalam itu ya. Kok kita jadi ngomongin kelapa itu? Tapi nggak apa-apa ya. Boleh nggak? Oke. Jadi karena sebelumnya gitu, mereka bermain di ranah yang berbeda sama sekali. Masing-masing ayahnya adalah imam dari sebuah kelompok jamaah keislaman tertentu yang mendorong ada termasuk poligami, kemudian dan suami istri ini saling istrinya support betul. Dan ketika merasa bahwa tema besar ini sudah tanda petik nggak tepat lagi di Indonesia, lalu menggunakan sebuah tema yang lain, yakni pengembangan media sosial gitu. Jadi menjadi selebgram ini tiba-tiba gitu, dari yang urusannya semula sangat agamis gitu kan, menjadi sangat pop. Gitu. Mereka mampu bekerja sama. Itu mungkin nggak kalau ini kan kerjasama kan poin merah nih Pak, kuadran merah gitu kan. Kemudian yang kita bicarakan tadi kan dua suami istri yang dua-duanya kecenderungannya merah juga. Mungkin nggak asumsi bener nggak kalau asumsinya orang merah kalau ketemu sama orang merah kerjasamanya akan bagus? Nggak selalu. Karena bisa berebut panggung juga. Oke. Jadi, tapi yang terpenting adalah tadi ada satu kesadaran kita untuk suami istri harus bekerja sama. Tadi dalam ekonomi. Kemudian juga dalam hal anak ya. Kadang-kadang kan ada anggapan juga bahwa anak itu tugasnya ibu untuk mendidik. Gitu kan. Akhirnya disalahkan juga ya. Masa diserahkan ke pembantu? Itu mestinya tugas ibu. Dan dengan begitu lalu Bapak merasa bahwa saya sudah berlepas diri dari itu kan, karena saya sudah mencukupi nafkah. Gitu kan. Saya sudah mencukupi ekonomi. Nah, enggak. Jadi mendidik anak adalah ya harus kerjasama dari kedua orang tua. Dan kita juga dengar banyak sekali tokoh parenting yang selalu mengingatkan bahwa banyak anak bermasalah ini karena ketiadaan ayah. Padahal ayahnya ada gitu. Nah, jadi ini di sini ayah tidak mengambil peran dalam pendidikan anak karena menyerahkan itu kepada ibu gitu. Seolah-olah ibulah yang bertanggung jawab, tidak bekerja sama secara bareng. Sebenarnya poinnya tidak hanya tentang ayah itu penting dalam pengasuhan, tapi ya memang kerjasama Pak ya. Kerjasama. Dan ujung-ujungnya ya anak juga akan melihat contoh kerjasama orang tuanya. Betul. Ya. Soal siapa yang kemudian dominan dalam kerjasama tadi, itu nggak bisa kita rumuskan. Oke. Jadi kerjasama ini bukan berarti 50-50 ya? Nggak harus. Itu tergantung situasi masing-masing kan. Tergantung potensi masing-masing, tergantung situasi masing-masing. Nah, ada dalam hal tertentu misalkan tadi istri ngambil peran lebih 70, suami ambil 30 gitu. Bahkan dalam ekonomi gitu kan. Tapi bisa saja tiba dalam hal mendidik anak ternyata tidak normal juga. Justru ayah yang ngambil peran 70 misalnya. Itu kan tergantung situasi masing-masing.
Nah, itu urusan anak. Urusan rumah tangga gitu. Kecil-kecil rumah tangga. Juga begitu gitu. Ini mulai dari ngurusi tadi sehari-hari dapur gimana gitu kan. Nggak harus istri. Kalau dulu kan katanya sumur, kasur, dapur. Itu istri kan? Iya, itu kan konsep umum ya. Iya, iya. Konsep umum pada titik tertentu masih relatif berlaku. Masih Nah, tetapi tidak bisa kemudian dipukul rata semua seperti itu. Karena ada gitu ya, yang ayah gitu, masaknya jauh lebih enak ketimbang istrinya. Oh gitu. Jadi kalau seperti itu ya lebih baik ayah aja yang lebih ngerti masakan gitu kan. Contoh ya, atau seperti para chef gitu kan. Chef mayoritas laki bukan perempuan kan. Iya. Tukang nasi goreng juga mayoritas laki-laki, Pak. Teman- Pinggir jalan, tukang ketoprak gitu. jadi apakah Kemudian kemudian harus begitu sampai di rumah gitu, nggak boleh kamu, nah ini haknya perempuan, nggak bisa juga kan. Iya. Tergantung dari. Iya. Kalau saya kerja sama juga masalah dapur itu, alhamdulillah sih. Apa misalnya? Contoh. Istri saya masak, saya makan. Dan apa namanya? Ini artinya semua aspek Pak ya harus seimbang gitu ya. Tidak hanya tentang ekonomi, anak, apapun ya. Iya. Harus kerjasama. Iya. Kalau mau sukses. Kalau mau sukses. Sosial juga begitu. Misalnya, tadi kan Bapak bicara sebelum nikah nih. Sebelum nikah, dua orang laki perempuan mau nikah, terus sudah ada tanda-tanda nih orangnya nggak bisa diajak kerjasama nih. Komunikasinya buruk, nggak nyambung, nggak enak gitu. Kan itu kata Pak Zaim bisa dibilang indikasi bahwa nanti kalau kamu berumah tangga nggak akan bagus kerjasamanya kan, ya kan? Kecuali dia mau berubah gitu, dan berubah itu kan nggak gampang. Tapi kalau kondisinya sudah terlanjur sah gitu, terus ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak bisa diajak kerjasama, nggak asik, gimana Pak? Itu topik tersendiri aja. Tetapi prinsipnya adalah bahwa keluarga akan bahagia, akan sakinah ketika elemen kerjasama di dalam dirinya kuat. Dalam kasus tadi gitu, sudah menunjukkan bahwa aspek kerjasama dalam dirinya tidak kuat gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya ya sakinahnya tidak terjaga. Nah pada saat awal gitu, kenapa sakinah tidak terwujud? Pada saat awal mereka masih bisa bertahan dengan mawaddah. Iya. Mawaddah itu kan cinta gitu, yang ada menggebunya, ada syahwatnya, ada gairahnya. Nah, tapi kan kita mengatakan bahwa itu umurnya nggak lama. Itu umurnya 6 bulan. 6 bulan. Oke lah, dipanjangin setahun, dipanjangin lagi 2 tahun, 3 tahun, dan itu sudah akan gairah ini akan mati ketika tidak mampu mewujudkan rahmah. Rahmah itu kasih sayang ya. Jadi tidak lagi cinta yang lebih halus, lebih kasih sayang. Sementara yang mawaddah ini kan cinta dengan gairah. Gitu. Ketika sangat fisik. Jadi ketika mengatakan sebenarnya nggak cocok sih, tapi dia tampan. Itu iya. Ya itu umurnya 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, begitu tampan, cantik, begitu itu sudah menikah gitu. 6 bulan tadi sudah nggak relevan itu. Mau secantik apa, setampan apa gitu. Oke. Jadi itu sebabnya misalkan ya naudzubillah, jangan ada di antara pendengar kita yang juga kesana gitu. Ada kemudian pihak ketiga gitu ya, orang dengan pihak ketiga, lalu membandingkan kan, kok mau sih? Padahal itu kan jelek dibanding istrinya gitu, atau itu kan jelek dibanding suaminya gitu kan. Kemudian orang lalu mengatakan apa ya, memang
karena sehari-hari dia cuma makan daging, ya kadang-kadang dia pengen makan apalah gitu ya. Yang Iya. jadi bukan berarti ini lebih baik. Iya. Itu menunjukkan bahwa Umur mawadah tuh nggak panjang. umur ya. mah nggak ada. Kalau rahmahnya nggak dipupuk. Kalau rahmatnya nggak dipupuk dan bekerja sama itu bagian dari rahmah tadi. Kalau rahmahnya kuat, gitu, ini akan kemudian kerjasamanya akan ngalir dan menjadi natural sekali. Kadang bahwa saya suami dominan di sini, kadang istri dominan di sini, gitu. Itu tidak ada rumus secara khusus, tapi akan sangat mengalir. Sekarang kalau ada tips nggak Pak supaya bekerja samanya di rumah tangga tuh bagus? Kayak misalnya kalau saya kan di awal sebelum menikah tuh sudah harus ada semacam kesepakatan ya. Selain sudah tahu bahwa ini asik ngobrolnya nih, ada indikasi bahwa kerjasamanya akan bagus kan. Tapi kemudian ada juga pembicaraan-pembicaraan yang Pak Zaim bilang kompromi tadi kan dilakukan di awal gitu, sehingga jelas nanti kalau berumah tangga itu bentuknya seperti apa, tujuannya kemana. Ada Iya, tips nggak? penting sekali. Jadi justru kita perlu saling menyampaikan nilai masing-masing. Nilai-nilai masing dan juga kebiasaan masing-masing. Itu dari awal perlu dikomunikasikan agar tidak ada salah interpretasi ya. Jadi misalkan saya besar dari kampung, lebih komunal, kadang-kadang kan perhatiannya kan oke, ngurusin sana, sesekali membantu orang lain sana yang nggak ada hubungan dengan secara khusus dengan kita gitu. Iya. Kalau ini tidak dikomunikasikan di awal, ini bisa menjadi masalah. Dan kemudian dalam kasus kami dulu akhirnya kita setelah diskusi bersepakat bahwa hidup selalu akan ada masalah. Tapi baiknya gitu, kalau boleh milih kan kita tetap ngurusin orang lain saja gitu. Jadi masalahnya lebih baik terkait dengan masalah orang lain dibanding masalah antar kita. Jadi ini contoh ya. Sehingga apakah kemudian istri saya menjadi senyaman saya ketika ngurusin orang lain? Ya tidak. Dia nilainya berbeda. Tetapi karena dia sudah paham itu dari awal dan dia ya menikmati saja kan. Dan ternyata bagus juga gitu. Setelah jalan ya. Nah itu kalau sebelum tuh Pak, ya ada antisipasi yang dilakukan gitu. Kalau sudah berjalan, sudah nikah, kemudian dirasa kerjasamanya kok nggak bagus nih, apa yang harus dilakukan? Oke, itu perlu beberapa hal sederhana, misalkan apakah rutin meluangkan waktu sekedar makan di luar bareng untuk bisa ngobrol. Atau kalau saya gitu yang membuat terjaga insya Allah kan pagi gitu. Kami jalan pagi bareng. Jalan pagi bareng? Ya. Ada atau tidak ada yang dipercakapkan ya ketika jalan bareng gitu dan sebagainya. Jadi ada aktivitas bareng yang dilakukan? Ada aktivitas bareng. Kalau Bapak tadi habis pagi, habis sholat subuh gitu jalan bareng? Ya. Kalau suami istri habis sholat subuh tidur bareng? Sama-sama molor sampai siang kan bareng juga, itu enggak ya? Enggak works ya. Jadi intinya begitulah. Iya. Jadi ada yang dilakukan bareng ya? Ya.